Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika wajib. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis fungsi, gitu ya. Jenis-jenis fungsi ini sebenarnya ada banyak, ada beberapa. Nah, yang wajib kalian ketahui di materi kelas 10 ini tuh ada 3. Yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi kuadrat, dan yang ketiga fungsi rasional. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang fungsi linier. Itu ada fungsi linier, kita akan membahas tentang notasi, daerah asal, daerah hasil untuk fungsi linier dan juga menggambar grafiknya. Nah, kita pelajari dulu dasarnya. Seperti di pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang daerah hasil, daerah asal, notasi, seperti itu ya. Nah, di sini kita punya himpunan A dan punya himpunan B dengan anggotanya. Himpunan A itu anggotanya X dan himpunan B itu anggotanya Fx. Nah, Fx ini bisa kita ubah juga dengan Y ya. Nah, itu notasinya. Dengan bentuk notasinya itu seperti ini. Nah, ada F.2 A panah B. Nah, dibacanya F mematakan himpunan A ke himpunan B. Nah, kita bisa juga nih ngebacanya dalam bentuk anggota. Kan anggotanya X dihubungkannya ke Fx. Fx itu boleh Y ya. Berarti dibacanya F mematakan X ke Y boleh. Atau ke Fx juga boleh. Sama aja. Nah, seperti yang kita tahu kalau di himpunan A itu sebelah kiri itu berarti daerah asal. Terus yang sebelah kanannya adalah kodomain atau daerah kawan. Itu di dalam daerah kawan itu terdapat range seperti itu ya. Nah, beberapa catatan yang harus kalian hafal, kalian ingat gitu. Ini benda ulang lagi aja. Y itu merupakan peta atau bayangan dari X. Nah, sedangkan X berarti kebalikannya ya, merupakan prapeta dari Y. Nah, kalau untuk prapeta itu dinotasikan dengan F inverse. Ini bacanya F inverse Y. Nah, ini untuk prapeta. Itu lambangnya atau notasinya. Nah, Bunda bisa contohin di sini. Kita bikin dulu diagram panah. Di sini ada A, B dengan ininya PQR anggotanya. PQR. Terus di sini ada 1 2 3 4. Fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa menulisnya kalau misalkan Bunda tanya 1 itu sebagai apa? Berarti kalau 1 itu kan dia bagian Y, berarti 1 merupakan peta dari berapa? Dari Q gitu. Kalau misalkan Bunda tanyanya yang R ini berarti merupakan prapeta dari 3 gitu. Jadi kalau Bunda tanya prapeta dari 3, jawabannya R. Bisa dipahami? Seperti itu ya untuk peta dan prapeta. Selanjutnya silakan kalian simak penjelasan dari video ini untuk contohnya. Begini, ini diketahui, misalkan saya punya diketahui fungsi f, gitu ya, fungsi f memetakan x, kan ke fx-nya adalah ini 4x min 3 gitu dengan df, ini d ya, df itu maksudnya domain dari fungsinya itu d ya, maksudnya domainnya. Wah, ini kalau kurang jelas coba saya perbesar. Ini maksudnya. Nah,
himpunan dari X, ya, himpunan X, di mana X lebih dari min 2, gitu ya, lebih dari min 2, kurang dari 3, gitu ya. X itu elemen bilangan bulat. Nah, untuk X bilangan bulat, ditanya adalah dari hasilnya berapa, gitu ya, dari hasilnya berapa. Lalu yang B, jika ada F inverse gitu bacanya, 9, ini 9 bukan G ya, 9 sama dengan A-3, tentukan nilai A. Nah, untuk yang bagian B, nanti kita ke belakang lagi membahas tentang konsep untuk bentuk yang seperti poin B. Kita sekarang ke daerah hasil dulu. Jadi begini cara mengerjakannya. Kalau misalkan kita sekarang ngecek gitu ya, ngecek untuk domain gitu ya. Jadi domainnya itu di kisaran begini. X-nya itu lebih dari min 2, lalu kurang dari sama dengan 3. Nah, tentunya kalian sudah memahami makna ini, makna tanda ini ya, tanda kurang dari atau lebih dari yang enggak ada sama dengannya, dengan tanda yang seperti ini yang ada sama dengannya. Kalau misalkan seperti ini berarti batasnya ini tidak ikut gitu ya, artinya domainnya sendiri pun itu sekarang beranggotakan dimulai dari min 1, berarti min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, 3-nya ikut karena dia sama dengan gitu ya. Nah, itu berarti domain-domainnya yang nantinya kita masukkan ke fungsi. Baik, sekarang kita masukkan ke fungsi. Ini A-nya, fungsinya saya tulis ulang, X untuk 4X min 3 gitu. Jadi yang pertama masukkan untuk F yaitu min 1, ini menjadi 4 dikali min 1 min 3 sama dengan 4 dikali min 1 itu min 4, min 3 min 7 gitu ya. Lalu yang kedua ada 0, 4 dikalikan 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Lalu ada 1, 4 dikali 1 min 3 sama dengan 1. Lalu ada 2, 4, 2 min 3 berapa? 5 gitu ya. Lalu yang terakhir F3 gitu ya. 4 kali 3 min 3 berapa? 9. Jadi kalau disimpulkan untuk daerah hasilnya adalah min 7, min 3, 1, 5, dan 9. Nah, seperti itu. Jadi ya tinggal disubstitusi gitu ya, daerah asalnya atau X-nya ke bentuk fungsinya. Ketemulah yang namanya range. Nah, lalu yang B. Yang B saya mundur lagi tentang notasi yang ini tadi. Oke. Ya. Ada sesuatu yang belum saya jelaskan. Jadi yang pertama itu tentang prapeta gitu ya. Tentang prapeta. Apa sih prapeta itu? Jadi seperti ini maksudnya. Misalkan saya punya X. Nah, ini itu saya tulis ulang aja. Misalkan seperti ini, X memetakan ke fx. Jadi fx itu atau ini disebut sebagai y gitu ya. Y atau fx itu disebut sebagai peta atau bayangan gitu ya. Atau bisa dikatakan bayangan dari X gitu ya. Jadi sebagai bayangan dari X. Nah, sekarang kebalikannya, kalau kita melihat dari X apa namanya? Nah, kalau Y atau fx itu merupakan peta dari X, maka X itu disebut sebagai prapeta dari Y atau dari fx. Gitu. Nah, bagaimana
simbolnya. Jadi prapeta dari Y oleh fungsi F itu dinotasikan dengan seperti ini. F inverse gitu ya bacanya ya. F inverse dari Y. Nah, jadi misalkan gini, misalkan X itu merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka nulisnya adalah F inverse Y, ya, fungsi inverse Y sama dengan X. Nah, ini jadinya seperti terbalik begitu ya. Yang mulanya itu adalah seperti ini. Nah, ini terbalik menjadi F inverse Y sama dengan X gitu. Ketika fungsinya yang mulanya di sebelah kanan, dia berpindah ke kiri menjadi inverse gitu. Gitu cara mengingatnya ya. Itu. Nah, berarti untuk soal yang ini, untuk soal yang ini, yang B ya, itu yang B tadi begini soalnya. Jika ya F inverse-nya sama dengan 9 itu sama dengan A-3 gitu ya, ditanya nilai A-nya itu berapa gitu. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek. Jadi fungsinya itu tadi adalah 4x min 3 ya. Jadi fungsinya adalah 4x min 3. Nah, caranya mengerjakan bentuk ini karena ini F inverse, ini kalau kita terjemahkan ini akan sama dengan F A min 3 itu sama dengan 9 gitu ya. Jadi bentuk seperti ini itu sama dengan kayak gini karena dia inverse dalam bentuk kebalikan ya. Jadi F A min 3 itu sama dengan 9. Nah, kita masukkan ke sini X-nya kita ganti dengan A min 3 ya. X-nya kita ganti dengan A min 3 menjadi 4 dikalikan A min 3 min 3 sama dengan 9. Kita kerjakan aljabar seperti biasa. Ini menjadi 4A, ini min 12, ini min 3 sama dengan 9. Ini 4A min 15 sama dengan 9. Jadi 4A sama dengan 24 gitu ya. Jadi A sama dengan 6. Nah, seperti itu cara mengerjakan. Jadi ada beberapa soal yang sengaja dibuat prapetanya disuruh mencari prapetanya, tapi kita disuruh mencari variabel-variabel tertentu gitu. Itu untuk prapeta. Saya rasa cukup untuk yang di situ. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Jadi yang kedua itu tentang menggambar grafik. Nah, grafik fungsi linear. Begini. Untuk yang pertama, karena sudah tentu tahu bahwa grafik fungsi linear itu adalah sebuah garis lurus ya. Namanya aja linear, itu pasti sebuah garis lurus. Nah, sekarang cara mengerjakannya pun juga sama. Triknya adalah sebenarnya yang namanya menggambar persamaan garis lurus cukup mengetahui 2 titik saja kita sudah bisa menggambar yang namanya garis lurus itu gitu. Nah, tipsnya yang pertama adalah kalian harus tahu grafik itu ya, grafik itu ketika dia memotong sumbu X, ini kan udah tahu pasti ya. Kalau memotong sumbu X itu Y-nya pasti sama dengan 0, itu pasti. Kalau dia juga memotong sumbu Y, nah kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Ini harus paham ya, seperti ini. Jadi sebuah garis kalau memotong sumbu X itu sudah pasti Y sama dengan 0. Dan kalau dia memotong sumbu Y, X-nya yang 0 itu. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan adalah
tentang keadaan domainnya, gitu ya, tentang keadaan domain. Nah, seperti apa Pak, gitu ya, seperti ini. Kalian harus mengetahui yang namanya tanda lebih dari sama kurang dari, gitu, atau lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, ya, seperti itu. Nah, untuk tanda yang tidak ada sama dengannya dengan tanda yang ada sama dengannya, nah seperti ini, itu ada perbedaan nanti ketika kita menggambar. Yang pertama, sama seperti kalian mempelajari tentang persamaan linier atau persamaan kuadrat. Untuk yang lebih dari itu nanti ada tanda lubang begitu, ada garis, dia ada lubang seperti ini. Itu berarti tanda domainnya berarti tidak ikut batasnya begitu ya. Tapi kalau yang seperti ini ada sama dengannya, dia tertutup gitu ya, tertutup. Nah, nanti bedanya di sana. Itu yang nanti harus kalian ketahui. Lalu ada lagi simbol yang namanya begini. Misalkan ada garis, terus ada tanda panah gitu ya. Artinya adalah garis ini tidak terbatas sampai ke tak terhingga. Kalau misalkan dia ke kanan, ya ke plus tak hingga. Kalau dia mungkin ke kiri, yaitu minus tak terhingga. Nah, tidak perlu kita terjemahkan tak terhingganya berapa. Tanda panah itu artinya adalah sebuah garis itu tidak terhingga, ya, sampai ke angka yang kita juga nggak tahu berapa, gitu. Nah, sekarang coba kita garap yang seperti ini. Gambar grafik dan tentukan daerah hasilnya, gitu ya. Of X sama dengan 4 min 3X dengan domain, nah dengan DF-nya himpunan X, X-nya kurang dari 2. Oke, sorry, saya ulangi lagi. Untuk X-nya kurang dari sama dengan 2. Untuk X itu elemen bilangan real, ya. R itu real. Nah, kita coba. Yang pertama, fungsinya tadi adalah Fx itu 4 min 3x gitu ya, 4 min 3x. Untuk domainnya itu x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini dulu yang harus kita terjemahkan. Berarti ya, berarti domainnya gitu ya, untuk yang domain itu adalah untuk yang sumbu x ya. Jadi sumbu X itu disebut sebagai domainnya, juga sumbu X itu disebut sebagai absis, gitu ya, sebagai absis di sumbu X-nya. Nah, sedangkan Y-nya ini merupakan hasilnya nanti, ya, ringsnya, gitu. Sumbu Y juga disebut sebagai ordinat, gitu ya. Sumbu Y itu juga disebut sebagai ordinat. Nah, berarti nanti untuk absisnya atau untuk domainnya ini batasnya adalah X sama dengan X kurang dari sama dengan 2 gitu ya. X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kita nggak tahu, berarti paling banyak 2, terus habis itu 1, 0, min 1, dan tidak terbatas berarti sampai ke kiri gitu. Nah, misalkan sekarang kita cari gitu ya, kita cari dulu reorek. Nah, misalkan domain yang paling besar adalah 2, misalkan X sama dengan 2, kita masukkan ke fungsinya F 2 sama dengan 4 dikurangi 3 dikalikan 2 sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan min 2 gitu. Jadi untuk domain 2 ini titiknya itu pasangannya ada di min 2, kita temukan gitu ya. Sama seperti kita ngebuat yang lain. Oke, di sini. Lalu sekarang kalau misalkan 1, nah, F1 gitu. 4 dikurangi 3 kali 1 gitu. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, untuk F1 itu hasilnya adalah 1. F1 1.
gitu. Nah, kalau untuk misalkan F0 dah gitu ya, F0, kalau misalkan X nya 0 berarti 4 kurangi 3 kan 0, ini berarti sama dengan 4 di sini gitu. Oke, saya cukupkan. Kita cukup menggambarnya segini dulu, 3 titik aja cukup. Jadi nanti ini kita hubungkan, ini menghubung ke sini garisnya, menghubung ke sini juga. Nah, ini anggap aja garis lurus gitu ya. Artinya itu garis lurus, dan ini kalau kita teruskan, kalau ini misalkan kita teruskan F-1, F-2 gitu ya, dan seterusnya, dan nggak tahu karena syarat domainnya adalah kurang dari 2 dan nggak ada batas, ke kirinya nggak ada batas, berarti kita bebas gitu ya sampai ke sana. Nah, ini bisa kita teruskan ke sana dan kita berikan panah. Itu tadi maksud saya. Itu berarti artinya titik itu tidak terbatas. Sorry, maksudnya garis itu tidak terbatas. Nah, sedangkan yang ada di sini, karena ini batasnya adalah 2 dan ada tanda sama dengannya, maka ada titik, ada semacam titik begitu dan dia tertutup. Ini artinya 2 ya, domain 2 itu adalah ikut di dalam grafik ini. Sekarang kalau ditanya untuk untuk range-nya jadinya berapa gitu pertanyaannya tadi ya. Jadi range-nya itu berapa? Itu kita orek-orek dulu gitu ya. Yang pertama ini range-nya. Untuk 2 itu hasilnya adalah min 2. Untuk 1 itu hasilnya 1 di sini. Ya, untuk 0 hasilnya 4 gitu. Dan ini grafiknya akan ke atas. Kalau fx-nya ini semakin turun gitu ya, semakin dia minus, justru hasilnya akan membesar. Jadi kalau misalkan ini contohnya aja, kita tulis min 1 misalkan, 4 dikurangi 3 dikali min 1, 3 dikali min 1 adalah min 3, jadinya 4 dikurangi min 3 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 7 tuh. Dia semakin membesar gitu. Nah, ini kita tidak mungkin menulis berupa anggota himpunan. Kalau ada bentuk yang seperti ini, kita menulis range-nya dalam bentuk anggota himpunan tidak mungkin, karena ini mempunyai anggota yang tak terbatas, tak terhingga. Nah, lalu yang kita tulis hanya notasinya saja. Jadi untuk menulis range-nya gitu ya, untuk menulis range-nya berarti kita tidak bisa menulis secara anggota himpunan, kita tulis satu persatu nggak mungkin, karena fungsi ini mempunyai domain yang tidak terbatas, otomatis hasilnya pun juga tidak terbatas gitu ya. Jadi hasilnya pun juga tidak terbatas, maka untuk hasilnya gitu ya, jadi untuk hasilnya, untuk range-nya, gimana caranya nulis? Kita cukup nulis adalah Y gitu ya. Untuk Y itu lebih dari sama dengan min 2 gitu ya. Kenapa lebih dari sama dengan min 2? Ini karena paling kecil itu min 2, dan semakin semakin mengecil domainnya, range-nya dia semakin membesar gitu. Makanya kita tulis untuk range-nya adalah Y lebih dari sama dengan min 2, seperti itu. Kalau mau dilengkapin juga boleh gitu ya. Jadi range-nya adalah himpunan dari bilangan Y lebih dari sama dengan min 2, untuk Y elemen bilangan real. Nah, mau dilengkapin seperti itu, nggak apa-apa, boleh. Seperti itu fungsinya. Jadi sekali lagi yang saya tekankan adalah untuk domain itu adalah semua titik-titik yang ada di sumbu X, dan untuk range adalah semua titik-titik yang ada di sumbu Y.
sampai di sini dulu anak. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.